Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat bertemu kembali di dalam pelatihan dengan guru-guru hebat Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada yang mau melakukan ice breaking dulu untuk hari ini? Silakan Bapak Ibu yang bisa bantu saya, silakan. Biar saya, Bu. Ya, silakan Bu Desi. Baik, siang ini Bapak Ibu kita akan coba ice breaking karena siang ini kan pada ngantuk nih. Nah, kita sambung kata ya. Silakan Bu Desi. Ya, terdengar suara saya? Kedengaran. Ya, kita sambung kata ya. Sambung katanya diambil dari kata-kata terakhirnya, tapi kita spesifiknya yaitu menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan flora atau bunga. Bunga. Siap, Bapak Ibu? Siap. Ya, kata terakhirnya ya, mulai dari saya. Melati. Silakan Pak Willy. Maksudnya nama bunga lagi atau ya, nama kalimat? bunga lagi. Oh. Ya, nama bunga lagi. Rangkaian bunga kata. Bangkai. Dari huruf terakhirnya Pak Willy. Oh, I Melati, gitu maksudnya. Iya. Oh ya, belum nyambung. Ada I ya. Ya. Bunga I. Apa tuh ya? Kayak kita meminta apa? Ya dilempar. Lempar. Ya, lempar boleh. Lempar. Pak Iga. Bunga I indah, Bu. Bunga indah. Iya, H lagi. Pak Willy. H. Harum, gitu. Harum. Boleh berarti sifat bunga ya. Kita inilah gantilah ininya ya. Bisa Bu nyari. Ya. Nama makanan lah ya, makanan. Ya, boleh makanan. Nah, makanan. Yang makanan ya. Rendang. Rendang. Ke siapa, ya, Bu? Pak Iga. Ega. Gulai. Mantap, Pak Iga gulai. I lagi. Makanan. Makanan itik goreng. Ikan goreng. Apa tadi? Ikan goreng atau itik goreng? Ya, ikan ya. Apa berarti belakangnya tuh N? N. Bilida. Ikan goreng, G belakangnya. Ikan goreng. G lagi. G belakangnya. Gado-gado. Masya Allah, ada yang mungkin lapar nih siang ini, belum makan nih, gado-gado. Ya, belakangnya onde-onde. Nih, kenal nih onde-onde Pak Willy. Kalau di Jawa apa nama onde-onde itu ya? Sama onde-onde Bu. Bukan. Onde-onde juga. Bukan. Ya. Klepon, kalau di Jawa tuh klepon. Klepon. Onde-onde. Udah lagi klepon. Onde-onde ya. Ya, Pak Ega. Apa ya? Onde-onde. Eceng gondok. Wah. Eceng gondok. Gondok digoreng gitu. Itu, ya. Bikin keripik mungkin. Bikin keripik. Eceng gondok K berarti. Pak Willy. Karedok. Apa? Karedok itu khas Sunda. Karedok itu apa itu, Pak Willy? Kayak sayur kayak pecel ya? Ya, kayak pecel, betul Ibu Lida. Oh, saya belum pernah baca, belum pernah dengar, belum pernah makan. Namanya karedok. Karedok nih. Keripik ubi. Ya, berarti I ya di belakang. I ya Pak ya. Sampai besok ini. Ya. Iya. Bapak Ibu kita coba terakhir. Ya, I. Ikan.
Iti. Makanan iti. Iti koto kadang, Ya. Gulai iti. Wah, Pernah? itu gol. Iya, gulai iti hijau. Pernah dengar Pak Willy, Pak Ega? Belum. Oh, Nanti enak dikirim lah dari sekali. Padang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja Bu Yulida. Terima kasih sudah merelekkan saya dan kita semua untuk pertemuan ice breaking-nya. Aplaus buat Ibu Desi. Masuk kita ke materi yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita masuk materi tentang profil pelajar Pancasila, kita akan berdiskusi dulu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila ini? Siapa yang bisa kasih masukannya atau mengasihkan pendapatnya tentang profil pelajar Pancasila ini? Silakan Bapak Ibu. Saya dulu mungkin Bu ya. Ya, silakan. Kalau pendapat saya ini bisa didengar nggak Bu? Bisa Pak Willy. Agak macet sinyalnya. Kalau menurut saya profil pelajar Pancasila itu profil siswa idaman, profil siswa impian untuk menjemput generasi emas masa depan yang berpegang atau berlandaskan kepada poin-poin nilai-nilai luhur Pancasila begitu. Ya secara umum seperti itu. Mungkin detailnya ya seperti mungkin jujur atau disiplin dan mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Willy. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapatnya tentang profil pemuda Pancasila? Bapak Ibu silakan. Ya, kalau yang saya Bu Yulida, maaf Bu Yulida. Silakan Bu Desi. Ya, profil pelajar Pancasila ini yang terbayang ya oleh saya adalah ya nilai-nilai yang ada di Pancasila ya. Yang pertama itu saya melihat adanya ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini bagaimana peserta didik ya memiliki karakteristik beriman bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau apa ya kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya kalau saya lihat bahwa pelajar tersebut harus mempunyai sifat yang ketiga yang kebinekaan ya. Yang kemanusiaan adil beradab itu bergotong royong ya. Bergotong royong sila keempat itu ya, sila keempat. Sila kedua itu kemanusiaan adil beradab itu digambarkan sebagai pelajar yang mampu untuk bersosialisasi yang baik dengan teman-temannya. Kalau yang ketiga saya mengambil mengambil dari Pancasila ya, yaitu Persatuan Indonesia itu adanya kebinekaan ya, saling menghargai. Lalu adanya bergotong royong ya. Nah, itu yang dapat saya inikan Bu Yulida. Terima kasih Bu Desi. Ada lagi pendapatnya? Ada lagi pendapatnya kira-kira? Kalau seandainya tidak, kita lanjut. Pada unit modul ini, Bapak Ibu akan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, di mana tujuan pembelajaran di akhir sesi diharapkan peserta mampu yang pertama menjelaskan konsep pelajar Pancasila, yang kedua menjelaskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang ketiga kegunaan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan slide yang berikutnya, yaitu tentang
Sabar ya. Slide yang berikutnya yaitu tentang profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan mewujudkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi di sini tidak hanya pelajar Pancasila itu kepada peserta didik kita saja Bapak Ibu, tapi juga profil pemuda Pancasila ini kita harapkan bisa untuk pemangku kepentingan yang lain. Siapa pemangku kepentingan di sekolah kita? Bisa jadi dunia usaha, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas sekolah, komite sekolah, masyarakat, dan segala macamnya. Jadi profil pelajar Pancasila tidak hanya kepada siswa kita, tapi juga kepada semua elemen yang mempunyai kepentingan terhadap dunia pendidikan. Baiklah, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang 6 prinsip profil pelajar Pancasila. Nah, 6 profil pelajar Pancasila itu, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan dianut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam keberagaman akhlak yang baik kepada manusia itu sendiri dan kepada sesama manusia. Bapak Ibu, sebelumnya kita hanya mengenal ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi di sini ditambahkan lagi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kira-kira Bapak Ibu, apa implementasi dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengar suara Saya Bu Ilida. Ya, silakan. Ya, yang pertama implementasi dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita laksanakan di sekolah. Ya, yang pertama itu yaitu berdoa sebelum belajar. Lalu yang kedua ini yang diterapkan di sekolah saya, ya bagaimana siswa dekat dengan nilai-nilai ketuhanan itu melalui tahfiz Quran pagi hari selama 15 menit. Nah, lalu sifat-sifat ketuhanan Yang Maha Esa ini juga diimplementasikan, siswa juga mampu untuk melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan keyakinannya, salah satunya melakukan sholat 5 kali sehari. Kalau di sekolah dipraktikkan melalui, karena kita belajarnya sampai zuhur, diakhiri dengan sholat zuhur bersama di masjid. Mungkin itu Bu Yolida. Ya, terima kasih Bu Desi. Mungkin di setiap sekolah kita sudah menerapkan ini, tapi istilahnya saja yang baru Bapak Ibu. Dulu kita mengenal sila Pancasila itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sekarang sudah ditambah yaitu berakhlak mulia. Nah, berikutnya adalah yang kedua. Yang kedua, maaf, terlalu kencang. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal, menghargai budaya, dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya,
berefleksi, bertanggung jawab, serta bertanggung jawab terhadap pengamalan Bhinneka serta keadilan sosial. Bapak Ibu, dulu kita mendengar itu ada Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kakinya burung Garuda. Nah, sekarang kita berkebinekaan global. Berarti di sini peserta didik kita arahkan, kita aruskan untuk menghargai budaya orang lain dan mampu berkomunikasi, baik dengan orang yang ada di lingkungan sekitar ataupun orang yang berada di luar lingkungannya. Jadi berkebinekaan global itu adalah suatu keharusan yang harus kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk saat ini. Berikutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksi proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri, situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Nah, jadi kita harapkan di sini peserta didik kita tidak ada lagi yang manja, tidak ada lagi yang tergantung kepada orang lain, tapi dia mampu untuk memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi dia bisa mengambil keputusan di saat waktu yang tepat. Berikutnya, elemen dari profil pemuda Pancasila yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya dan dapat memberikan manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Nah, anak didik kita karena sekarang sudah pandemi, mereka sudah berada di dunia maya, berteman di dunia maya, mereka tidak lagi ke dunia nyata. Lalu mereka sulit untuk berkolaborasi, sulit untuk punya kepedulian terhadap lingkungannya, sulit untuk berbagi. Maka kita harus bisa mewujudkan dan mengembangkan sifat bergotong royong adalah elemen dari pelajar Pancasila yang nomor 4. Berikutnya Bapak Ibu, bernalar kritis. Bernalar kritis itu pelajar Pancasila yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisis dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikannya, pemikirannya dalam proses pola berpikirnya. Jadi, Ananda kita harus dikembangkan pola bernalar kritis tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka, profil pelajar Pancasila harus tergambar dalam segala kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi, tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita. Yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan karya nyata, serta proaktif, independen untuk menemukan cara lain dan berbeda bisa berinovasi. Jadi, Ananda kita yang kita ajarkan di sekolah itu, pelajar Indonesia yang kreatif itu adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi mungkin di sini kita kalau bahasa Indonesia mungkin menghindari plagiat mungkin Bapak Ibu karena hasil yang diberikan oleh siswa kita itu adalah orisinil sifatnya. Kemudian ringkasan, dimensi, dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 tadi. Nah, yang pertama beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bentuk-bentuk implementasinya, yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian kebinekaan global bentuknya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Gotong royong bentuknya adalah berkolaborasi, kepedulian berbagi, mandiri bentuknya adalah pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Bernalar kritis bentuknya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya, kreatif menghasilkan gagasan yang baru. Dan bisa Bapak Ibu baca di sana. Berikutnya adalah apa kegunaan dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Jadi itulah yang menjadi dasar profil pelajar Pancasila. Kemudian pelajar Pancasila itu juga berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Rumusan profil pelajar Pancasila di sini dibuat dengan tujuan sebagai kompas. Maksudnya kompas di sini Bapak Ibu, kompas adalah pedoman bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir kepada profil pelajar Pancasila. Sebelum kuis, Bapak Ibu, jadi kegunaan profil pelajar Pancasila itu apapun kegiatan yang dilakukan di sekolah harus berlandas atau menjadi pelajar Pancasila adalah kompas penunjuk arah bagi pelajar, pendidik, dan pemangku kepentingan. Dari uraian materi yang saya jabarkan tadi, Bapak Ibu, apakah ada saran atau bagaimana pembelajaran yang saya sampaikan pada saat ini yang sudah saya uraikan tadi? Ada 6 elemen profil Pancasila. Kembali lagi kita ke yang di atas. Ini elemennya. Nah, elemen itu ada berkebinekaan global, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada gotong royong, ada berkebinekaan global. Ini seluruh elemen ini tidak bisa dipisah satu-satu, tapi merupakan satu kesatuan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada tanggapan dari tayangan yang sudah saya jabarkan. Silakan. Bapak Ibu? Saya Bu Elida. Ya. Cukup jelas, Bu. Sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Elida tadi, luar biasa kalau ini betul-betul diterapkan oleh guru kepada peserta didik ya, di mana karakter ini dengan adanya media sosial yang luar biasa ya, gadget yang luar biasa, sehingga nilai-nilai ini agak sedikit ditepiskan ya. Kalau ini hidup, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa kalau bisa guru menerapkannya. Mungkin itu saja Bu Elida komentarnya. Terima kasih Bu Desi. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Willy, Pak Ega, ada lagi?
Sudah cukup jelas, Bu. Intinya profil Pancasila itu adalah tujuan dan acuan kurikulum ini, mungkin begitu, Bu. Ya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Untuk penguatannya saya ada kuis 3. Bapak Ibu boleh lihat ya. Saya bacakan? Boleh bisa dengar ya? Yang pertama. Siap, boleh dah. Benar atau salah? Seorang siswa sebelum azan, sholat zuhur sudah berangkat ke masjid. Ini mencerminkan profil pelajar mandiri. Betul atau salah? Salah. Salah, benar. Kemudian mampu mengerjakan tugas dalam kelompok, termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang bergotong royong. Benar. 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 Kemudian yang ketiga, pelajar Indonesia mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara lain dengan berbeda, untuk bisa berinovasi, termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila dengan kategori kreatif. Benar atau salah? Panjang. Benar, ya. Terima kasih Pak Ega. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.